Beberapa saat yang lalu, KSP menginisiasi untuk mempertemukan lembaga-lembaga ini dalam rangka membuat surat edaran bersama. Surat edaran bersama tentang pelaksanaan screening riwayat kesehatan bagi para petugas pemilu ad hoc. Kenapa ini kita lakukan? Ada sebuah feedback yang baik pada penyelenggara pemilu yang lalu, di mana banyak korban yang macam-macam orang mensikapinya. Satu, ada yang memang karena kecapean. Yang kedua, ada lagi yang berpendapat bahwa ini sebuah upaya, apa itu namanya, dari pemerintah lah, meracuni dan seterusnya. Atas dasar itu, kita sekarang melakukan screening kesehatan bagi para petugas. Satu, tujuannya untuk upaya preventif, sehingga teman-teman kita nanti yang bekerja sebagai petugas di lapangan sudah ngerti benar apa yang dirasakan kondisinya. Kalau nggak sehat, langsung ada pemeriksaan lanjutan dan diselesaikan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir bahwa upaya screening ini tidak mengganggu kalian semuanya, para petugas. Yang kedua, negara hadir. Negara hadir, negara atau pemerintah turun tangan agar kejadian masa lalu tidak lagi terulang. Yang ketiga, negara melindungi. Bukan hanya hadir, tetapi melindungi bagi seluruh warganya, karena itu tugas dari pemerintah. Atas dasar itu, maka secara bersama-sama kita bersepakat. BPJS punya skema untuk itu. Bawaslu, KPU, berterima kasih karena semua petugasnya yang berjalan di lapangan telah terlindungi. Yang ketiga, Kementerian Dalam Negeri nantinya apabila ada para pekerja atau petugas pemilu ad hoc ini yang belum masuk dalam skema BPJS, langsung memerintahkan para kepala daerah untuk segera mendaftarkan yang bersangkutan sebagai anggota BPJS. Jadi semuanya telah bersepakat membuat apa itu namanya? Surat edaran bersama. Itu kira-kira intinya teman-teman sekalian. Nanti secara teknis dari Pak Rahmat Bagja, saya persilakan untuk memberikan komen. Terima kasih kepada Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Badan Pengawas Pemilu berterima kasih dan juga melakukan support dan akan melakukan berbagai hal sesuai dengan surat edaran bersama ini terhadap perlindungan kesehatan teman-teman penyelenggara pemilu ad hoc. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muldoko bahwa negara hadir dalam perlindungan kesehatan terhadap penyelenggara pemilu ad hoc. Yang teman-teman harus ketahui, penyelenggara pemilu ad hoc pada tanggal 14 Februari itu dapat kita bayangkan 7 kali 840.000 orang untuk KPU, 840.000 orang untuk Bawaslu, dan juga ditambah tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan dan desa. Inilah yang merupakan suatu keberhasilan dan juga suatu dorongan yang merupakan bentuk bukan hanya dalam perlindungan hak asasi manusia, bukan hanya untuk mengakui adanya hak kesehatan para penyelenggara pemilu ad hoc, tapi juga melindungi dan memenuhi hak kesehatan tersebut dengan bantuan dan juga seluruh support dari Badan Perlindungan Jaminan Kesehatan BPJS. Maka penyelenggara pemilu ad hoc kali ini, pemilu tahun 2024 ini dilindungi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menjalankan baik pelaksanaan pemilu maupun pengawasan pemilu. Sehingga kemudian hoax, berita bohong tentang diracuni, tentang hal-hal yang lain yang tidak perlu dalam penyelenggaraan pemilu itu akan hilang dengan sendirinya. Dan kami harapkan semua penyelenggara pemilu yang mendaftarkan diri tidak perlu takut. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jenderal Muldoko, tidak perlu takut.
jika terdapat permasalahan kesehatan tentu akan ada proses selanjutnya, baik untuk menyembuhkan dan juga melakukan terapi terhadap permasalahan kesehatan tersebut. Sehingga kemudian BPJS yang hadir di sini akan melindungi secara terus-menerus sesuai dengan instruksi Presiden. Inilah yang merupakan suatu bentuk keberhasilan dan juga bentuk perlindungan terhadap penyelenggara pemilu ad hoc pada pemilu tahun 2024 ini. Kami berterima kasih Kepala Kantor Staf Kepresidenan itu bukan hanya melakukan pertemuan ini, tapi melakukan sebuah perkenalan dan juga pertemuan-pertemuan di tingkat awal atas berbagai permasalahan tersebut di atas, sehingga kemudian kami baik BPJS maupun KPU dan Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri bersepakat untuk membuat surat edaran bersama ini. Terima kasih kepada negara Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia yang telah memfasilitasi adanya surat edaran bersama ini dan memenuhi hak kesehatan penyelenggara pemilu ad hoc di Indonesia. Terima kasih. Dari Dirut BPJS. Terima kasih. Tentu kami apresiasi inisiasi yang luar biasa dari KSP dan juga dari Bawaslu, dari KPU, dari Kementerian Dalam Negeri, untuk kita bisa belajar dari yang kemarin pelaksanaan pemilu agar tidak terjadi satu korban yang tidak perlu, sehingga kita bisa antisipasi. Untuk diketahui BPJS Kesehatan telah mengembangkan satu sistem screening riwayat kesehatan. Dengan mengisi form itu mereka akan oleh sistem diberitahukan berisiko atau tidak berisiko. Jika berisiko sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen Muldoko, Pak Jenderal Muldoko tadi, bahwa tidak perlu khawatir. Karena apa? Ada penanganan lebih lanjut. Jadi bisa periksa lebih lanjut, kemudian ditangani. Tetapi kalau belum menjadi peserta, jangan katakanlah susah ya. Karena apa? Indonesia telah mencapai 95,7% kepesertaan yang menjadi tercepat, mungkin terbesar untuk terintegrasi yang sistemnya itu contributory, jadi iuran. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada yang belum menjadi peserta. Yang belum aktif harus dicek keaktifannya, jadi seluruh petugas pemilu kada ini bisa terlindungi dan bisa secara otomatis nanti setelah mereka mengisi form, yaitu riwayat screening, bisa ditindaklanjuti kesehatannya, sehingga tidak perlu khawatir kalau ada masalah, kok saya jadi tidak diterima jadi petugas pemilu, ya tidak ya, tetapi diketahui dan kami akan membuat satu dashboard baik kepada KPU, kepada katakanlah KSP ataupun Bawaslu ataupun Pemda untuk mengetahui setiap individu petugas yang terlibat dan status kesehatannya. Demikian yang bisa kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Demikian, mungkin ada pertanyaan dari surat edaran nanti yang ala lain dengan saya aja. Maksudnya screening ini hanya dengan mengisi form atau memang ada semacam medical check up untuk petugas? Kedua, yang bayar siapa nanti untuk kepesertaan BPJS dari setiap penyelenggara pemilu ini? Apakah ditangani oleh OPN atau seperti apa? Ya, jadi yang pertama mengenai screening itu awalnya adalah riwayat screening. Ini bentuk satu strategi cost efektif ya. Kendali biaya tetapi efektivitasnya ada. Kalau kemudian setiap orang lalu diperiksa langsung, nah itu kita tidak tahu orang sehat diperiksa. Nah ini dikelompokkan dulu, dia mengisi form dulu, nah kurang lebih 46 pertanyaan, di mana sekarang peserta BPJS itu sudah ada 32 juta lebih mengisi itu dan tahu. Dan ini tidak banyak negara yang bisa seperti ini. Nah di Indonesia bisa, jangan sampai petugas pemilu kada ini nanti tidak mengisi itu. Nah kalau dia kemudian ketahuan, sekali lagi tidak mengakibatkan tidak diterimanya sebagai petugas pemilu kada, tapi nanti ditindaklanjuti bahwa yang bersangkutan untuk kita anjurkan periksa karena dia sudah aktif tadi kepada petugas kesehatan, dalam hal ini FKTP, fasilitas pelayanan tingkat pertama, ataupun screening lanjut ya. Contohnya umpamanya dia
katakanlah menderita penyakit hipertensi, lalu dia harus cek hipertensinya, harus dikendalikan ya. Kalau umpamanya 200 per 150 ini bahaya kalau dia ngelembur-lembur sampai pagi. Dia harus minum obat dulu. Katakanlah contohnya nimodipin atau valsartan, lalu terkendali, nah bisa kerja lagi gitu. Ini sebagai contoh. Nah kemudian kalau belum menjadi peserta aktif, nah itu harus aktif. Aktif itu tergantung ya. Kalau dia katakanlah pekerja ya, maka pemberi kerja dan pekerja yang bersangkutan itu dianjurkan, dan tentunya dalam hal ini pemdanya nanti bisa ikut berpartisipasi sebagaimana surat edaran keputusan Presiden nomor 1 tahun 2022 bahwa untuk optimalisasi program CKN 30 kementerian lembaga termasuk Pemda untuk bisa ya mendorong ini. Singkat kisah gitu. Kalau yang bersangkutan itu katakanlah peserta bukan penerima upah, nah itu pemerintah daerah bisa mendorong, ya, mendorong dan mewajibkan. Kalau kemudian pemerintah daerah ini orang yang ya diduga tidak bekerja, tidak apa-apa, tetapi harus pemerintah daerah kemudian membiayai, gitu. Saya kira clear. Ya? Oke, ada lagi? Cukup ya? Apakah fasilitas BPJS bagi penyelenggara pemilu ini juga disertai dengan pelayanan kesehatan terutama di daerah-daerah pedalaman atau Iya, jelas sekali. Jadi sekarang ini BPJS sedang melakukan sebuah transformasi mutu layanan yang intinya itu ukurannya 3. Kalau teorinya banyak, Donabedian, ada Edward Deming segala macam. Intinya satu, lebih mudah, yaitu cukup dengan KTP di mana saja termasuk di daerah-daerah 3T. Yang kedua, lebih cepat tadi, yaitu antri dari rumah bisa konsultasi. Jadi kalau dia habis kerja di katakanlah sebagai petugas pemilu harus ngisi form-form segala macam terus capek, pusing, bisa konsultasi pakai HP-nya kayak gitu. Nah, tidak hanya cepat tetapi juga non diskriminatif, jadi tidak dibeda-bedakan dengan yang bukan peserta BPJS. Nah, kami memiliki satu strategi tertentu, termasuk kami membayari kapal, ya, kalau ke pulau-pulau kecil-kecil, ya, itu bisa klaim dan kami bayar. Ya. Tidak berhenti di situ, ya, tentu kami ada satu mekanisme khusus untuk daerah-daerah yang di situ sebetulnya kurang memenuhi syarat gitu ya, tetapi dengan pendekatan tertentu. Demikian. Cukup ya? Pak, izin foto dulu dengan SEB-nya itu, Pak. Oh iya. Ayo, Pak. Iya. Ya. Terima kasih. Sebentar ya. Makasih ya, Pak.